Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu. Terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air siram
gersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Shalom Victorious People, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam program Saturday Morning Prayer. Bagaimana dalam program ini kita belajar untuk datang kepada Tuhan senantiasa, dan kita percaya bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita dengan sukacita. Dan sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Anda untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang Engkau beri Tuhan, hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan sukacita, dan hari yang penuh dengan kemenangan karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi dan berkati pada saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami dan berikan kami hikmat agar setiap firman yang disampaikan menjadi benih unggul dalam kehidupan kami. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus kami bertumbuh dewasa, hidup menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Victorious People, hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Tepatnya dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya mengenai hal berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tidak akan membaca semua ayat ini, tetapi saya akan mengambil beberapa ayat penting untuk kita pelajari untuk menjadi berkat bagi langkah-langkah kita. Ketika murid-muridnya datang kepada Yesus, satu permintaan yang mereka sampaikan kepada Yesus yaitu bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang berdoa. Jadi rupanya Victorious People, untuk bisa berdoa bukan terjadi begitu saja, perlu dipelajari supaya apa? Kita tidak salah berdoa dan supaya doa kita seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kalau kita sampai salah berdoa di dalam kitab Yakobus, maka kita tidak akan mendapat apapun. Nah, untuk itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Nah, hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita semua dalam kesempatan ini, kita lihat di ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, jika kita semua Victorious People dan saya berdoa, maka dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Idealnya adalah ketika kita berdoa, kita ada di dalam situasi yang senyap, situasi yang tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berkonsentrasi, bisa fokus berdoa kepada Tuhan kita. Tetapi lebih luasnya, Victorious People, ini bukan hanya kalau berdoa dan seyogianya berdoa itu di ruangan yang tertutup, di ruangan yang hanya ada kita saja. Jadi kalau misalnya di tempat ramai, di tempat umum, maka itu bukan tempat yang bisa kita jadikan tempat berdoa. Intinya tidak seperti itu juga, ya. Mengapa Alkitab mengajarkan kita untuk masuk ke dalam kamar? Ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, kita membangun hubungan yang personal dengan Tuhan, secara pribadi dengan Tuhan. Di mana ketika kita berdoa, ketika kita berkomunikasi, kita terhubung dengan Tuhan. Kita rasa Tuhan hadir dan Tuhan ada untuk kita. Ada banyak orang di luar sana yang berdoa, Victorious People, tapi dia nggak rasakan Tuhan ketika dia berdoa. Dia tidak terhubung dengan Tuhan. Outlook-nya, penampilannya, dia lipat tangan, dia tutup mata. Tetapi dia terhubung dengan siapa kita nggak pernah tahu. Bahkan mungkin dia berdoa hanya karena sebuah keharusan. Sehingga ketika dia berdoa bersama-sama, pikirannya ada di rumah. Atau pikirannya kepada media sosialnya. Atau pikirannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Umat yang diberkati Tuhan, hal pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita ketika kita berdoa, pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Kita mengalami ikatan pribadi dengan Tuhan, kita rasa Tuhan ada di dalam kita. Dan ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dia tidak hanya hadir di ruangan tersendiri, di tempat tertentu, tetapi di mana-mana pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka dari itu kita harus yakin ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada Tuhan
yang menyertai kita. Ada Tuhan yang mendengarkan doa kita. Ada Tuhan yang bahkan bisa memberikan jawaban bagi doa kita di dalam kesempatan itu. Jadi hal yang pertama, victorious people yang diberkati Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, bangun hubungan personal dengan Tuhan. Jangan sampai kita mengembara kemana-mana. Jangan sampai fokus kita, tujuan kita bukan kepada Tuhan. Tetapi benar-benar aku rasakan, aku nikmati ya kebersamaan, hanya berdua dengan Tuhan. Sekalipun di sekitar kita ada keramaian. Sekalipun di sekitar kita begitu mengganggu kita untuk bisa berdoa secara private dengan Tuhan. Saya tahu memang tidak mudah, saudara. Tetapi kalau hati kita memang berkerinduan doa kepada Tuhan, maka di tempat keramaian tidak akan menjadi masalah untuk kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Yang kedua yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, victorious people, adalah ayatnya yang ketujuh. Saya akan bacakan lagi kepada Anda apa yang disampaikan oleh ayat tersebut. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan baik kalimat berikutnya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi Tuhan berkata, hal yang kedua yang kita harus perhatikan ketika kita berdoa adalah proses penyampaian kita berkata. Ada orang yang kalau diminta untuk memimpin doa, dia berkata begini, aduh jangan saya. Yang lain aja. Loh, kenapa kamu nggak mau diminta berdoa? Saya ini nggak bisa berkata-kata. Maksudnya kan kamu bisa bicara. Kenapa maksudnya tidak bisa berkata-kata? Saya nggak bisa doa yang panjang-panjang. Loh, tidak perlu doa panjang-panjang. Iya, tapi juga saya tidak bisa merangkai kata-kata yang indah. Nggak seperti bapak itu, nggak seperti ibu itu. Dia kalau doa indah sekali kata-katanya. Lalu kemudian bisa lama, bisa panjang doanya. Umat yang diberkati Tuhan, Alkitab tegas mengajarkan kepada kita, doa bukan berarti panjangnya kata-kata itu doa yang afdol di hadapan Tuhan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan bukan doa yang indah-indah rangkaian kata-katanya, bak puisi yang disampaikan di hadapan banyak orang. Tetapi ingat bahwa panjang berdoa tidak masalah, ya. Indahnya kata-kata itu juga penting, apalagi kalau memang dalam event-event tertentu dibutuhkan untuk bisa menyampaikan doa dengan kata-kata yang indah. Tetapi kalau kita personal dengan Tuhan, maka Tuhan tidak mengutamakan hal itu. Tuhan ingin kita polos di hadapan Dia. Tuhan ingin kita apa adanya di hadapan Dia. Ingat, Dia bukan patung, Dia bukan Tuhan yang jaraknya jauh dengan kita, tapi Dia Allah yang hidup, Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita berkata-kata apapun, Dia mengerti bahasa kita. Panjang pendek kata-kata kita, Dia tahu tujuan yang hendak kita sampaikan. Sehingga umat yang diberkati Tuhan, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan kepolosan. Apa yang hendak kita sampaikan, sampaikan. Tuhan, aku sakit. Cukup dengan kata-kata itu saja Tuhan mengerti keberadaan kita. Tuhan, aku membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Tuhan tahu apa yang dimaksudkan dengan kata-kata kita. Tuhan, mampukan aku jadi berkat. Aku ingin jadi berkat buat banyak orang. Tuhan mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi kita datang dengan kepolosan, karena Alkitab juga berkata bahwa ya, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kalimat ini jangan dijadikan alasan, oh kalau gitu kita tidak usah berdoa. Kalau gitu kita tidak usah berkata-kata kepada Tuhan. Inti dari doa adalah bukan permintaan yang kita sampaikan. Tetapi inti dari doa bagaimana kita terhubung dengan Tuhan dan berkomunikasi dekat dengan Tuhan.
Nah, di dalamnya kita menyampaikan permintaan, kita menyampaikan ucapan syukur, kita menyampaikan keluh kesah kita. Itu hal yang berikutnya. Nah, umat yang diberkati Tuhan datang dengan Tuhan membawa kepolosan kita, apa adanya kita. Dia mengerti segala perkataan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya rindu bagikan dalam kesempatan ini adalah di ayatnya yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di rangkaian pengajaran Yesus tentang doa, tiba-tiba ditutup di ayat yang ke-14 dalam perikop itu mengenai pengampunan. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang kebetulan, pasti ada tujuan yang baik yang dirangkaikan dalam pengajaran doa Yesus kepada kita. Dari proses doa, sistem doa yang diajarkan, Tuhan berkata begini, ya, kita harus mengampuni kesalahan orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Artinya apa? Umat yang diberkati Tuhan, ada orang yang berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia bisa mengiringi doanya dengan pujian penyembahan. Tetapi hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya masih belum berdamai dengan orang, hatinya kecewa, dendam, dan lain sebagainya. Umat percaya, Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Kita harus datang dengan kekudusan. Kita harus datang dengan kemurnian hati. Kita tidak boleh datang dengan orang yang munafik di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki kemurnian hati. Di mana ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan kebenaran. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan itu Maha Tahu. Untuk itu Alkitab berkata, kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan kerabat kita, selesaikan terlebih dahulu supaya hati kita merdeka ketika kita berdoa. Kenapa? Karena iblis siap untuk menghakimi kita. Iblis siap mengintimidasi kita. Iblis siap untuk menyerang kita. Kalau kita berdoa, Tuhan jadikan aku berkat, jadikan aku alat kemuliaan Tuhan. Iblis akan berkata di hati kita, hei kamu tidak mengampuni saudaramu. Hei kamu punya musuh yang masih harus dibereskan. Bagaimana kamu bisa jadi berkat kalau untuk hal yang satu itu kamu tidak bisa jadi berkat? Iblis akan mengganggu hati kita dan kita nggak akan bisa merdeka. Untuk itu kalau kita perhatikan di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ya, bahkan dikatakan ketika engkau berdoa dan engkau mengingat ada sesuatu yang belum selesai dengan saudaramu, tinggalkan mezbah itu dan berdamailah terlebih dahulu dan baru engkau kembali berhubungan dengan Tuhanmu. Artinya Tuhan ingin kita merdeka ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan ingin kita kudus di hadapan Tuhan supaya berkat Tuhan berlimpah sempurna bagi orang yang menyembah Dia. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Biarlah apa yang Tuhan ajarkan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita menikmati segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Sehingga Engkau mengajarkan dengan begitu detail bagaimana kami bisa datang kepada Engkau. Roh Kudus tolong kami, apa yang diajarkan firman Tuhan itu mampu kami lakukan. Sehingga kami akan mendapatkan janji-janji Tuhan di mana segala yang baik akan dilimpahkan kepada kami. Diberkatilah Victorious People dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi umat yang senantiasa suka berdoa dan mengalami berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.